Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita kembali menguliti masalah kenegaraan. Saya membawa ini, roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial, buku yang sudah dikenal oleh halayak ramai. Satu-satunya buku yang menjadi antitesis dari konsep yang diberikan oleh IMF pada saat Orde Baru menjelang kolaps. Jadi ini IMF, lembaga-lembaga superkuasa dunia, World Bank, WTO, negara-negara adidaya, semua seia menginginkan Indonesia tidaklah menjadi pesaing mereka di kemudian hari. Tidak ingin Indonesia menjadi jaya, menjadi Cina yang kedua di Asia, menjadi India yang kedua, Korea yang kedua, atau menjadi superpower baru. Mereka cuma menginginkan Indonesia menjadi 3-in-1, pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka, termasuk produk intelektual seperti LGBT, kebencian pada agama, dan yang semacam itu. Maka Indonesia, rakyatnya, pemerintahnya harus secara sadar dengan kecintaan kepada negaranya untuk membangun bangsanya. Bukan menjadi 3-in-1 itu atau menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa, tapi menjadi adidaya baru yang ikut menentukan perkembangan dunia. Saya sudah pernah membahas tentang ini beberapa kali. Dan sekarang kita tahu pemerintahan baru akan segera terwujud. Pada tanggal 20 Oktober nanti akan ada pelantikan pemerintahan baru, presiden baru dan pasangannya yang akan membangun kabinet. Dan Prabowo yang dimenangkan oleh MK, dimenangkan oleh KPU, menjadi presiden baru bersama pasangannya, dan mereka ini punya hak prerogatif untuk menyusun kabinetnya. Nah, karena ini sebuah hak prerogatif, tidak boleh ada kekuatan luar dari manapun yang mau ikut cawe-cawe menentukan siapa yang mesti diangkat menjadi menteri ini, siapa menteri keuangan, siapa Menko Perekonomian, siapa menjadi menteri pertanian, dan lain sebagainya. Tidak begitu. Ini adalah hak prerogatif presiden. Maka harus dibiarkan, dengan itu dia memilih stafnya, pembantu-pembantunya ini. Dan karena itu, ya dia semestinya menentukan mau kemana negara ini dibawa, negara dan bangsa ini mau dibawa kemana. Kalau dia ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia misalnya, atau menjadi negara paling makmur di Asia, atau menjadi negara pertama di Asia yang bebas tunawisma,
atau menjadi pusat SDM dunia di bidang-bidang yang kita unggul, maka dia tahu kabinet macam apa yang dibutuhkannya dan berapa anggaran untuk mencapai tujuan itu. Inilah yang menunjukkan ya semua negara-negara berdaulat. Saya bilang bahwa ada dua jenis negara. Ya. Yang pertama negara yang berdaulat penuh. Nah, ini contohnya Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, Rusia, Cina, India, Korea, Jepang. Negara-negara ini menentukan sendiri tujuan yang mau dicapainya, menentukan anggarannya dan menteri-menteri yang mereka mau. Tidak ada satu negara pun ikut campur dalam urusan ini. Tidak ada. Dan kepentingan negara lain ditaruh di nomor 10, nomor 20, 30 atau 100. Ini adalah negara berdaulat penuh. Negara yang berdaulat semu lain lagi. Mereka tidak menentukan tujuan yang mau dicapainya, lalu membentuk kabinet, lalu menentukan anggarannya. Maka negara macam ini menjadi sangat konyol. Tujuannya ditentukan oleh negara-negara yang memberi mereka utangan atau investasi. Ditentukan oleh negara-negara superkuasa atau lembaga-lembaga superkuasa semacam IMF, World Bank, WTO. Sehingga negara-negara macam ini sepanjang tahun, sampai 5 tahun, sampai berapapun, dia cuma berputar-putar menghabiskan anggaran. Dan ini akan membuat negara-negara ini menjadi sangat lemah dan tidak mencapai apa-apa. Dalam perjalanan waktu, negara-negara macam ini akan menjadi negara-negara gagal. Itu banyak contohnya di Afrika, di Amerika Latin, dan lain sebagainya. Karena dia tidak menentukan sendiri. Kata Profesor Warhard Sprecher dari Austria, pemerintah yang tidak menentukan tujuan yang mau dicapainya, maka tujuan negaranya akan ditentukan oleh negara-negara yang lebih adidaya, lebih kuat, yang terutama memberi mereka pinjaman dan investasi. Kita melihat negara-negara gagal di Afrika, bahkan tetangga kita yang tidak terlalu jauh, Sri Lanka, bisa mengalami hal seperti itu. Negara-negara di Afrika banyak diambil alih oleh Cina atau oleh negara manapun yang memberi mereka utangan dan mereka tidak mampu mengembalikannya. Nah, apakah Prabowo akan memulai jalan baru? Yang artinya dia mengambil kedaulatannya secara politik dan ekonomi di dalam negeri maupun di era global ini menghadapi negara-negara lain. Nah, maka kita berharap Prabowo dalam menyusun kabinetnya tidak tanggung-tanggung. Dia harus memilih orang-orang yang akan membawa negara ini menjadi negara besar yang ikut menentukan perkembangan dunia, ikut menjadi solusi dalam setiap krisis, bukan menjadi bagian yang membebani negara-negara besar yang memang menginginkan itu dengan memberi kita segala macam arahan sehingga negara ini tidak mencapai apa-apa. Dalam mencapai tujuan itu nantinya kita sudah memilih DPR yang nanti mengawasi pemerintahan. Bila pemerintah melenceng, misalnya pemerintah diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, atau
melindungi tanah tumpah darah Indonesia. Itu satu napas, ya, yaitu melindungi dari intervensi asing secara militer maupun secara bisnis. Bisnis dan militer bisa menghasilkan sesuatu yang sama, yaitu ketundukan kepada negara yang lebih berkuasa atau pada investor. Sehingga konsesi-konsesi negaranya sendiri, tanah-tanahnya yang bisa memakmurkan penduduknya, tambang-tambangnya, mineral-mineralnya, dan lain sebagainya, juga daerahnya yang strategis seperti di Rempang diberikan kepada pengusaha seperti zaman company dulu. Kalau Rempang, Artagraha Group, Tommy Winata. Kemudian Tommy Winata bekerja sama dengan Cina yang menginginkan itu karena letaknya ada di Selat Malaka, di mana terjadi transaksi bisnis melampaui 10.000 triliun setiap tahun. Mestinya Indonesia ikut mengatur ini, menguasai daerah itu sehingga bisa mendapatkan 30% dari bisnis yang terjadi di situ. Tapi kalau diserahkan kepada Cina lewat Tommy Winata, maka kita akan kembali ke masa company dulu, di mana tempat-tempat strategis yang mengandung tambang yang luar biasa kaya dan lain sebagainya menjadi milik perusahaan-perusahaan besar. Mungkin di Indonesia cuma hanya 30. Nah, yang seperti ini tidak boleh terjadi pada pemerintahan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi nanti.